Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalur kandang 22. Tidak bongkar kegalan, tidak enak. Oke Bolo, pergerakan kali ini kita akan membahas yang kemarin Bolo. Tragedi hamster yang terkena kejang-kejang lalu seperti kena distemper Bolo. Ya, kan kita kemarin menganalisa mungkin karena perkawinan inbreed atau perkawinan sedara. Nah, saya selidiki kembali Bolo. Ternyata inbreed itu bisa dipatahkan Bolo. Kok bisa dipatahkan? Ya begini Bolo ceritanya. Yang kemarin kan kita bikin videonya itu pagi kan Bolo ya. Lah kan ada sekitaran 8 ekor itu yang kena hair loss kan. Yang terkena hair loss. Lah terusan yang 4 itu kejang-kejang dan yang 1 itu sudah dimakan sama temennya. Nah itu saya begini Bolo, saya kan ingin tahu apakah benar ini karena perkawinan inbreed atau bukan. Makanya itu saya kemarin itu sehabis bikin video saya bedah Bolo. 1 ekor itu saya bedah dan saya analisa ya, di lambungnya itu ada warna hitam Bolo dan agak kasar, cairannya itu enggak cair bener, enggak agak gimana ya, agak geroboh gitu Bolo. Nah agak kasar gitu loh Bolo. Nah terusan saya cium Bolo, baunya itu, lah baunya itu habis makan walang sangit Bolo ternyata. Jadi kemungkinan di belakang kandang kita ini kan ada area persawahan Bolo. Jadi kan kalau malam itu cahaya dari kandang itu kan nyala, cahaya lampu itu nyala. Kemungkinan walang sangitnya itu masuk ke kandang. Kan kandang kita itu masih belum saya tutup Bolo, sirkulasinya itu belum saya tutup. Jadi kemungkinan jatuh di box karantina itu Bolo, jatuh di box karantina, dimakan orang 4 tadi, berempat itu, berlima tadi. Nah akhirnya yang 4 kejang-kejang, yang 1 itu kan sudah sampai tewas dan sudah dihabisi sama temennya. Nah, saya berkesimpulan lagi gini Bolo, masa sih 1 ini kok ada bekas walang sangit, bener apa salah? Kemudian saya belah lagi Bolo, yang satunya itu hamster, yang satunya itu saya belah lagi, ternyata sama Bolo. Di dalamnya organ itu baunya itu seperti walang sangit ternyata. Jadi bukan karena inbreed atau perkawinan sedara yang kemarin kita mengiang-iang itu di otak saya itu, masa sih terkena inbreed kayak gini. Lah terkena inbreed masa sih, gara-gara inbreed masa sih, saya itu terngiang-ngiang gitu Bolo. Akhirnya itu pada saat habis ngonten, setelah ngonten itu saya habisin Bolo, itu 2 itu saya belah Bolo. Saya kan ingin tahu kejelasannya apa bener apa salah gitu Bolo. Ternyata inbreed itu bisa kita kita patahkan Bolo, bukan dari inbreed ternyata, tapi dari dia makan serangga itu Bolo. Jadi penelusuran kita itu karena dia makan serangga Bolo, jadinya terkejang-kejang seperti distemper. Memang benar kalau makan serangga itu
kebanyakan itu pasti akan gitu bolo. Kalau nggak gitu pasti akan di mulutnya itu mengeluarkan gelembung-gelembung seperti apa busa gitu bolo. Kalau biasanya itu di musang sering mengeluarkan itu busa-busa itu bolo. Kalau terkena apa? Terkena serangga seperti walang itu, walang-walang itu, belalang itu. Ya, begitu bolo ya. Jadi yang kemarin video kemarin itu bisa kita kupas. Ternyata bukan karena inbreed, tetapi karena mereka kejatuhan serangga walang sangit. Walang sangitnya yang hitam itu bolo. Ya begitu bolo ya. Jadi kalau kita nggak kupas-kupas itu nggak enak bolo. Masa sih kita langsung ini karena gejala dari inbreed, ini karena perkawinan saudara. Nah jadinya tuh saya kemarin terngiang-ngiang apa bener. Nah ternyata itu bolo, saya belah itu baru saya mendapatkan. Nah ternyata begini, ternyata dia habis makan serangga. Ya ini bolo ya, ini yang kemarin kita apa hasil dari anakan sapian bolo yang kemarin kita sapih ya. Kalau di kandang dua-dua ini, kalau usia sapi itu pokoknya intinya itu seperti ini bolo, matanya sudah buka, ini jelas pasti saya sapi bolo. Kalau matanya tertutup, nah saya masih belum bisa bolo. Tapi kalau matanya tertutup seperti ini bolo, ini terkena pop bolo ya. Jadi kalau matanya tertutup semua itu saya biasanya bolo, ndak berani bolo. Dan bulunya ini masih belum komplit gitu bolo, masih agak gimana ya, agak pendek-pendek. Kalau ini kan masih sudah bulu sempurna, ini loh ada bulunya. Itu bolo ya. Untuk kita ini kemarin mendapatkan cuma 20 bolo, karena kita kemarin cuma panen di 6 galon saja bolo. 6 galon dapat 20 ekor. Kok sedikit banget bang? Ya karena rezeki kita itu ya segini memang bolo, harus kita syukuri ya gitu bolo. Jadi berapapun yang kita dapat itu kita harus bersyukur intinya. Tapi tenang saja, kemungkinan 2 minggu ke depan pasti ada nih anak-anaknya ini yang ini aja ada berapa ekor, ini ada berapa ekor ini loh, kan banyak bolo. Yang adik-adiknya yang itu tadi banyak bolo lah, keluar brojolnya itu banyak sekali bolo. Nah segitu 4. Nah banyak sekali bolo yang adik-adiknya dari yang kita sapih kemarin itu. Banyak bolo. Untuk yang ini yang posisi laki bunting bolo. Ini laki bunting menambah lagi dari ini bolo. Dari galon yang kita kawinkan ini ada yang bunting, baru kita taruh di wadah tempat bunting situ bolo, agar kita mantaunya itu bisa enak bolo. Kita cek apakah ada yang berojol. Biasanya itu ada yang berojol bolo. Enggak ada bolo, berarti ya belum ada yang berojol gitu bolo. Nah untuk kita panen itu 1 bulan itu kalau tergantung rezeki bolo ya. Jangan punya patokan saya dengan hamster berapa pasang, saya tiap bulannya mendapatkan hamster 500 ekor. Nah kalau kita nggak ada rezekinya ya kita 500 pun ya pasti nggak dapat bolo ya. Jadi kayak gini tuh ya
rezeki-rezekian bolo. Terkadang itu ada yang anakannya dikit, ada yang 2, 3, 4. Nah, terkadang itu ada yang lebih dari 5 ekor, 6 ekor, sampai 9 ekor. Terkadang gitu. Nah, makanya jangan apa ya, jangan putus asa bolo. Oh, kok gini sih, dalam waktu dalam waktu 1 bulan saya cuma dapat 15 ekor saja ini. Nah, jangan putus asa intinya bolo. Kenapa kok bisa saya itu dapat segini lah, itu baru kita amati bolo. Kita sambil kasih pakan dulu bolo, sambil kita ini anak. Ini yang hair loss itu tinggal 3 bolo. Yang hair loss kemarin dan yang itu terkena distemper itu. Nah, ini tinggal 3 ekor ini. Buat bahan pembelajaran kita. Panennya anakan sapian itu berapa? Biasanya itu saya nyape itu pokoknya kalau sudah keluar bulunya itu 1 bulan bolo. 1 bulan baru bisa melihat matanya itu bolo nanti. Mata terusan bulunya sudah komplit itu baru saya pisah bolo. Nah, jadi kalau ada orang yang di luar sana, saya beli hamster di bawah 1 bulan, saya itu mengiang-iang bolo. Hamster 1 bulan itu ya masih merah-merah gitu. Nah, kalau di sini loh ya, soalnya perhitungannya di sini itu 1 bulan itu masih merah bolo. Saya hitung dari sini bro, dari kan mengandung sampai brojol. Lah brojol itu saya hitung mulai dari hari 1 bolo. Nah, sampai 1 bulan nanti baru bisa warnanya itu mulai dari merah, pink, dan agak ada bulunya dikit sampai bulu sempurna, matanya buka. Lah, itu baru di usia 1 bulan kalau saya loh bolo ya. Baru masuk sini nih. Nah, ini dihitung 1 lagi bolo. Jadinya di sini di atas ini 1 bulan, kita hitung di sini 1 bulan. Nah, ini 1 bulan aja segini bolo. Ini 1 bulan aja segini bolo, kecil bolo. Ini berarti ikut 2 bulan ini. Kan 1 bulan di atas, 2 bulan di bawah. Ini yang anakan yang kemarin lusa dong. Nah, kalau yang segini-segini ini 3 bulanan ini bolo. Nah, kalau segini-segini ini tuh. Nah, begini bolo ya. Kalau di jalur kandang 22 itu ya. Kemarin berarti kita kupas yang kemarin, kita alhamdulillah dapat. Nah, itu tadi jalannya dibukakan bolo. Nah, dapat ilmu baru, yaitu bukan karena inbreed tetapi karena dia makan serangga walang sangit. Oke bolo ya. Nah, begitu bolo. Kalau kita kalau kita ingin ilmu baru itu pasti kita ada kemauan bolo. Kok bisa sih ini kok bisa kayak gini. Nah, itu nanti kita, kalau saya sendiri ya mikir bolo, oh kenapa sih kok bisa sampai kayak distemper gini, kok sampai dia kejang-kejang. Nah, apa sih karena inbreed. Nah, saya kan kemarin berpikiran, oh masa sih karena inbreed hamster saya ini bisa kejang-kejang seperti ini. Nah, kalau inbreed itu biasanya ya, kalau di ular itu ya seperti wobbling kayak gitu bolo. Wobbling, matanya tidak bisa buka, pop eye itu bolo, mata bengkak biasanya gitu, dan cacat biasanya. Nah, masa sih hamster seperti ini. Nah, makanya saya kemarin sempat saya bedah, ternyata dalamnya itu ada bekas makan serangga walang sangit. Nah, ya begini bolo, sirkulasi udara itu segitu bolo, 1 meter kali berapa senti ya, itu sekitaran 40 cm, 50 cm itu bolo.
Jadi sirkulasi dari luar itu masuk semua ke dalam bolo, ke lantai 2. Begitu bolo ya. Soal yang kemarin itu ternyata bukan dari inbreed bolo. Nah, sudah saya bedah kemarin, ternyata gara-garanya itu yaitu mereka makan walang sangit. Itu juga hama, berarti itu juga termasuk hama bolo. Tuh. Nah, di sini nih saya tambahin bolo ini untuk anakan yang pertama di kandang jalur kandang 22 ini bolo. Saya coba gabungkan apakah kedepannya ini bisa bagus apa tidak. Saya lihat dulu apakah dia bisa kawin, apa dia seperti indukan yang kita bawa dari kandang lama bolo. Ya ini indukan di usia 4 bulanan segini nih bolo. Coba saya kawinkan ini bolo, apakah dia bisa jadi ibu yang baik apa tidak. Ini sebagai bahan belajar kita tambahan lagi bolo. Waduh, itu kena habis bertengkar ini kayaknya bolo. Nah, kayak gini loh. Ini kalau habis bertengkar usahakan kita pindah aja bolo. Ya begini kalau kita mainan hewan itu bolo, pasti ada yang cedera seperti ini. Nah, kita sendirikan dulu bolo, takutnya nanti kalau dicampur di teman-teman yang lain ini bisa dimakan nanti bolo, karena dia kan mencium darah tadi bolo. Ya biarkan di sini bolo. Oh ya bolo ya, yang kemarin yang di video yang ada anakan yang dimakan itu dan yang kena distemper itu, dari kita ambil video itu langsung setelah ambil video kita buang bolo. Soalnya kenapa sih kita buang? Nah, itu takutnya menular ke yang lain. Nah, nularnya ke sini apa ke sini. Nah, ini masih saya amati bolo, apakah dia tertular apa tidak. Tinggal 3 ini aja bolo, yang dari 8 ekor itu hair loss kemarin. Instingnya gimana ini masih saya tahap pembelajaran di ketiga hamster ini bolo. Gitu bolo ya. Jadi kalau main hamster itu kalau kegigit langsung aja bolo dipindah. Biasanya itu betinanya terlalu besar gitu bolo. Nanti saya kasih pejantan yang lebih besar biar dia mau kawin bolo. Nah, ini pergerakan yang proven perutnya itu besar bolo. Mau berocol itu, nanti saya pindah-pindah bolo. Ini belum saya pilih lagi bolo, pilah-pilah lagi. Biasanya itu saya sering kalau sudah ada yang perutnya besar itu saya pindah bolo. Saya pindah di sebelah sini. Oke bolo ya, terima kasih atas like dan subscribe-nya bolo. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bolo atas dukungannya untuk channel Jalur Kandang 22 ini bolo ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bolo. Nah, jangan lupa kasih komentar-komentar bolo, nanti kalau saya sempat bikinkan videonya nanti biar saya bikinkan videonya biar langsung gitu bolo. Jadi ada kendala langsung biar saya pas posisi di kandang jalur kandang 22 ini ada insiden pas pada saat Anda di komentar tadi itu baru saya bikinkan langsung bolo. Itu biasanya begitu bolo. Pada saat ada insiden itu biasanya langsung saya bikinkan. Oke bolo ya, terima kasih. Cukup sekian dari Jalur Kandang 22 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi peternak sukses. Amin amin ya robbal alamin.